Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka untuk mencari ridha Allah taala, dalam rangka untuk menuntut ilmu, menambah ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Dan tentunya kita berharap dari Allah taala agar Allah taala memberikan taufik kepada kita sehingga bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita lanjutkan, karena ini kondisi yang gelap ya, mati lampu, jadi kalau misalkan yang belakang kurang bisa mendengar, bisa maju ke depan ya. Dan mungkin yang bagian putri sana kalau misalkan tidak terdengar suaranya, mungkin bisa membuka siaran langsung yang ada di Facebook atau di YouTube ya, silakan bisa dibuka di sana. Baik, ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu, pada pekan yang lalu ya, kita telah menyelesaikan satu pasal dari bab tentang tauhid, kalau nggak salah tauhid rububiyah ya, yaitu penjelasan tentang maksud ataupun makna dari tauhid rububiyah, dan bahwasanya orang-orang musyrik ternyata mereka juga memiliki pengakuan terhadap tauhid rububiyah. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, masuk pada halaman ke-25. Bagi yang memiliki kitab seperti yang ada di PDF ini atau yang cetakan lain, maka yang penting dia pasal yang kedua. Atau yang tidak membawa kitab ya silakan menyimak dengan pendengarannya ya. Kalau yang mau menulis silakan nyari lampu sendiri-sendiri. Baik. Pada pasal yang kedua, Syekh di sini mengatakan mafhumu kalimati Rabbi fil Qur'ani was sunnah wa tasawwurati al-umamid dhallah. Apa yang difahami dari kalimat Rabb. Jadi di sini penulis ingin menyampaikan kepada kita apa sebenarnya makna kata Rabb. Makna kata Rabb yang sering kita artikan dalam bahasa kita dengan pengertian apa? Tuhan. Ya. Dalam bahasa Arab ternyata dia mengandung makna yang sangat luas. Yang dari situlah diambil istilah tauhid rububiyah. Sehingga nanti kita akan tahu hubungannya kata Rabb dengan istilah tauhid rububiyah insyaallah taala. Nah, di sini akan disampaikan makna kalimat Rabb yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini yang akan kita pelajari insyaallah pada malam hari ini, dan nanti kedepannya juga akan kita pelajari tentang kata Rabb tersebut menurut tasawurat, menurut yaitu gambaran dari umat-umat yang menyimpang, umat-umat yang sesat. Jadi di antara orang-orang musyrik ada yang memiliki pemahaman yang menyimpang atau pemahaman yang keliru di dalam mendefinisikan kata Rabb ya, atau di dalam memahami kata Rabb. Maka kita akan membandingkan atau akan mengetahui antara makna yang benar terhadap kalimat Rabb dengan makna yang keliru ataupun yang salah terhadap kalimat Rabb. Nah, baik, maka yang pertama akan disampaikan tentang makna kalimat Rabb tersebut dari Alkitab dan As-Sunnah.
mafhumu kalimati rabbi fil kitabi was sunnah. Mafhum atau makna ataupun pemahaman yang bisa kita ambil dari kata Rabb di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Syekh mengatakan Ar-Rabbu fil asli masdaru Rabba yarubbu. Kata Rabb pada asalnya ditinjau dari sisi bahasa, maka dia merupakan bentuk masdar. Baik, kalimat ini ya, masdar bisa difahami oleh orang-orang yang mempelajari bahasa Arab ya. Tapi kalau teman-teman ataupun kaum muslimin yang belum pernah mengenyam belajar bahasa Arab, mungkin untuk menjelaskan juga agak repot ya. Jadi masdar itu salah satu bentukan kata di dalam bahasa Arab yang dia menjadi sumber dari kata-kata yang lain. Dari masdar tersebut bisa diambil kata kerja, bisa diambil kata sifat, ataupun yang lain sebagainya di antara kata-kata yang ada dalam bahasa Arab. Nah, Ar-Rabbu ini secara bahasa Arab dia merupakan bentukan masdar dari fi'il Rabba yarubbu. Rabba yarubbu. Apa makna Rabba yarubbu? Syekh mengatakan bimakna nasya'a syai'a min halin ila halit tamami. Makna Rabba yarubbu maknanya adalah menumbuhkan sesuatu dari satu keadaan menuju keadaan yang lain sampai kepada keadaan yang sempurna. Namanya Rabba yarubbu. Dan ini semakna juga dengan kalimat Rabba yurabbi tarbiyatan. Sehingga tarbiyah yang kita fahami dari bahasa Arab maknanya adalah apa? Mengembangkan sesuatu dari titik nol sampai pada titik kesempurnaan. Tentunya kesempurnaan sesuai dengan zatnya masing-masing. Sempurnanya makhluk seperti apa gitu ya, sempurnanya seorang murid seperti apa misalnya gitu ya. Intinya dia adalah makna dari kata Rabba yarubbu ataupun Rabba yurabbi tarbiyatan. Nah, maknanya sama. Maka dikatakan dalam bahasa Arab itu dikatakan yuqalu rabbahu wa rabbahu wa rabbabahu. Jadi ada 3 kata kerja yang mirip maknanya, yaitu rabbahu yang tadi masdarnya adalah rabbun, kemudian rabbahu yang masdarnya adalah tarbiyah, rabba yurabbi tarbiyatan, kemudian rabbabahu yang masdarnya adalah tarbib ya. Ini ketiga kata kerja ini memiliki makna yang saling mendekati satu sama lain. Kalau tidak mau kita katakan maknanya sama ya. Baik, maka falafzu rabbun masdarun musta'arun lil fa'ili. Maka kata Rabbun pada asalnya itu adalah masdar ya. Dan dia musta'arun diambil atau kalau bahasa secara ini bahasa balaghah ya, musta'ar itu diambil dijadikan sebagai fa'il, sebagai pelaku. Jadi dari yang asalnya itu masdar kemudian digunakan sebagai makna pelaku gitulah. Sebagai makna pelaku. Jadi kalau Rabbun itu masdar itu artinya perbuatan menumbuh kembangkan sesuatu dari titik nol sampai kesempurnaan. Ini makna dari apa? Masdar. Tapi ketika maknanya pelaku maka dialah yang menumbuhkan sesuatu dari titik nol sampai kesempurnaan. Ya. Bisa difahami nggak? Ya, ini agak sedikit susah ya. Saya ulang lagi. Jadi Rabbun arti asalnya atau asal katanya dia merupakan masdar. Masdar itu apa? Masdar itu bisa kita katakan kata benda dari satu kata kerja. Kata benda dari satu kata kerja ya. Jadi misalkan menumbuhkan sesuatu berarti penumbuhan terhadap sesuatu dari titik nol sampai kesempurnaan. Ini makna dari apa? Masdar. Nah, kalimat masdar ini yang bentukan masdar ini dalam penggunaannya di dalam Al-Quran dan Sunnah digunakan sebagai makna pelaku. Sebagai makna apa? Pelaku atau isim fa'il ya. Sehingga maknanya bukan lagi pekerjaan atau perbuatan menumbuhkan, tetapi maknanya menjadi apa? Zat yang menumbuhkan sesuatu. Paham ya? Maknanya menjadi zat yang menumbuh kembangkan sesuatu dari titik nol sampai kesempurnaan. Itu kata Rabbun secara bahasa. Kata Rabbun secara bahasa ya. Sehingga nanti
kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata Rabbun, ya, Ar-Rabbu dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quranul Karim, maka itu mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, ya kan, dari nol, dari tidak ada, sampai kesempurnaan sesuatu yang Allah ciptakan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah apa? Mengaturnya, menguasainya, ya kan, memberi rezeki kepadanya dan seterusnya. Nah, dari sini kita lihat ada hubungan yang sangat erat antara kata Rabbun dengan makna kalimat atau istilah tauhid rububiyah yang kita terangkan kemarin, bahwasanya yang mengatur segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, dalam Al-Quran kalimat Rabbun ini digunakan dalam dua bentuk. Setelah kita mengetahui makna kalimat Rabbun, yaitu pelaku ya tadi ya, yang menumbuh kembangkan sesuatu dari nol sampai sempurna, ini secara bahasa, maka dalam Al-Quran kita lihat penggunaan kata Rabbun itu dalam dua bentuk. Maksud saya digunakan untuk menunjukkan dua objek. Yang pertama adalah Ar-Rabbu, yang dia menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah Rabb, sesuatu di antara makhluk, ya. Saya ulangi, Rabb dari sesuatu yang dia maksudnya adalah manusia. Nanti kita lihat. Jadi terkadang kata Rabb itu dalam Al-Quran dan hadis, ya kan, dia bermakna menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai segala sesuatu, dan terkadang digunakan untuk menunjukkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud saya. Ya, jadi kata Rabb dalam Al-Quran terkadang, dan ini yang paling banyak, digunakan untuk menunjukkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang digunakan untuk menunjukkan selain Allah. Saya ambil contoh dulu untuk menunjukkan kalimat Rabb yang menunjukkan kepada selain Allah. Yaitu disebutkan pula di sini oleh Syekh, ya. Nanti akan disebutkan, nanti kita baca ulang lagi insyaallah. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam penjara, ya, maka beliau bertemu dengan siapa? Dua orang yang juga di penjara. Yang keduanya bermimpi dengan suatu mimpi, sehingga keduanya itu ingin mendapatkan takwilan mimpi tersebut dan meminta penjelasannya dari siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara dua orang tersebut ada yang bermimpi apa itu mimpinya? Yang satu adalah memeras, apa itu namanya? Saya lupa, sebentar ya. Baik, kita buka. Aduh. Surat Yusuf ya. Baik, dalam surat Yusuf ayat yang ke-36 Allah Ta'ala mengatakan wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan ada dua pemuda yang masuk ke dalam penjara bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Salah satu dari keduanya mengatakan, aku bermimpi bahwasanya aku memeras khamr, yaitu membuat khamr. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Yang satunya mengatakan, aku melihat diriku itu membawa roti di atas kepalaku yang darinya burung-burung makan roti tersebut. Nah, di ayat selanjutnya, yaitu di ayat ke-40, maka 41, maka Nabi Yusuf alaihissalam menerangkan tentang takwilan mimpi tersebut, takbir mimpinya. Nabi Yusuf mengatakan, ya sahibai sijni
amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Ya. Wahai dua sahabatku, ya. Ya sahibayi sijni, wahai dua temanku yang berada di penjara. Amma ahadukuma, adapun salah satu dari kalian berdua, fayasqi rabbahu khamra, maka dia akan memberikan minuman berupa khamr kepada robnya. Kepada siapa? Kepada robnya. Di sini menggunakan kata rob. Ini yang ingin kita sampaikan. Jadi dalam Al-Quran ada kata rob yang menunjukkan kepada selain Allah. Jelas? Ya. Apa makna rob di sini? Makna rob di sini adalah tuannya, yaitu majikannya. Yang ketika itu dia adalah sang raja. Sang raja. Jadi ketika orang ini bermimpi, dia memeras buah-buahan yang kemudian dijadikan sebagai khamr, maka itu bahwasanya dia nanti ketika keluar dari penjara akan menjadi seorang yang bekerja di kerajaan, sehingga dia itu akan memberikan minum khamr kepada sang raja. Disebutkan dalam ayat ini fayasqi rabbahu khamra dengan menggunakan kalimat rabbun, ya. Taib. Jadi di sini ada penggunaan kata rabb yang digunakan untuk selain Allah. Akan tetapi perlu kita fahami, dalam penggunaan tersebut ada petunjuknya. Mana kata Rabb yang ditujukan kepada Allah Ta'ala dan mana kata Rabb yang ditujukan kepada selain Allah. Nah di sini Syekh menerangkan, wala yuqalu ar-rabbu bil itlaqi illa lillahi ta'ala al-mutakaffili bima yuslihu al-mawjudati. Tidaklah dikatakan ar-rabbu secara mutlak, itu secara bebas tanpa embel-embel, ya kan? Artinya kalimat rabb tersebut ada alif lamnya. Di sini ada alif lam, kita bisa lihat ar-rabbu, ya. Jadi kalau kata rabb digunakan dengan alif lam, ar-rabbu seperti itu, maka tidaklah disebutkan illa lillah, kecuali hanya untuk siapa? Allah Ta'ala saja. Jadi kalau ada kalimat rabb kok depannya ada alif lam, yaitu ar-rabbu, maka tidak boleh ini digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami, ya? Karena yang mutlak memiliki sifat tadi yang kita sebutkan dari makna kata Rabb, yaitu menumbuh kembangkan, ya kan, dari nol sampai titik sempurna, mengatur, menguasai, memiliki. Yang mutlak memiliki sifat itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemutlakan penyebutan kata Rabb yang disebut dengan alif lam itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga difahami, ya. Ya. Al-mutakaffili bima yuslihul mawjudat, yang mana Allah Ta'ala dialah yang menjamin segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi al-mawjudat, apa saja yang ada di alam semesta ini, yaitu makhluk-makhluk semuanya. Yang menjamin kemaslahatan mereka adalah hanya satu, yaitu siapa? Allah. Sehingga yang berhak menyandang kata ar-rabbu secara mutlak, ya, dengan alif lam tadi tanpa embel-embel, maka dia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Dan ini semisal dengan kata nahwu qawlihi rabbil alamin rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah, semisal dengan firman Allah Ta'ala rabbil alamin, Allah Ta'ala Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Di sini kata Rabb walaupun tidak dengan alif lam, tetapi dia diidhofahkan, disandarkan atau diberi embel-embel belakangnya yang menunjukkan keseluruhan makhluk. Ya, Rabbul Alamin, yang menguasai seluruh makhluk. Sehingga itu juga hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Juga firman Allah Ta'ala Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabbukum, Tuhanmu atau Rabb kalian, dan Rabbnya bapak-bapak kalian yang pertama terdahulu. Ini juga walaupun tidak menggunakan alif lam, tetapi disandarkan atau diidhofahkan, dinisbahkan, ya, atau diberi embel-embel Rabb terhadap siapa? Seluruh manusia. Maka yang seperti ini, ya, yang seperti ini hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Taib. Kalau boleh saya mengambil kesimpulan di sini, ingin menyampaikan kesimpulan di sini, kata Rabb yang ditujukan untuk Allah Ta'ala, maka pertama, dia adalah yang menggunakan alif lam, ar-rabbu. Jelas, ya?
yang menggunakan alif lam, maka dia hanya dikhususkan untuk Allah Ta'ala saja. Yang kedua, yaitu tanpa menggunakan alif lam, tetapi disandarkan atau diidhofahkan, dinisbatkan atau diberi embel-embel belakangnya satu kalimat yang mengandung keumuman. Satu kalimat yang mengandung apa? Keumuman. Rabb, yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, semuanya kalimat yang mencakup keumuman. Seperti alam semesta, manusia seluruhnya. Maka kata Rabb tersebut hanya ditujukan untuk siapa? Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang mengembangkan sesuatu seluruhnya, ya kan? Kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Tidak ada yang menumbuhkan sesuatu seluruhnya kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Jelas ya ini ya? Ini dua kesimpulan yang kita ambil dari sini. Bahwasanya kata Rabb digunakan untuk menunjukkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam dua keadaan. Ketika dia itu beralif lam, dan yang kedua adalah apa? Dia diidhofahkan, disandarkan kepada satu kata yang mengandung keumuman. Satu kata yang mengandung apa? Keumuman. Nah, bagaimana yang ditujukan untuk selain Allah? Maka diterangkan oleh Syekh di sini, wala yuqalu li ghairihi illa mudhafan mahdudan. Dan tidak disebutkan untuk selain Allah kecuali dalam keadaan mudhafan mahdudan, kecuali dalam keadaan disandarkan kepada kata lain yang dia terbatas. Ya, dia terbatas, tidak mencakup secara umum. Ya. Artinya seperti misalnya ada rumah, satu rumah kan? Rabbul baiti fulanun. Rabbul baiti fulanun. Pemilik rumah itu adalah fulan. Ini kata Rabb disandarkan kepada satu kata yang maknanya itu tidak mencakup umum, tapi menunjukkan kepada satu rumah itu tok. Gitu kan? Rabbul bait. Maka kata Rabb ini boleh digunakan untuk selain Allah. Karena artinya adalah pemilik rumah tersebut. Jelas ya? Pemilik rumah tersebut. Baik. Kama yuqalu Rabbud dar, seperti dikatakan di sini oleh penulis Rabbud dar, pemilik rumah. Rabbud dar, yang menguasai rumah atau pemilik rumah. Ya. Wa Rabbul farasi, yang memiliki kuda, yakni sahibaha, yaitu pemilik kuda tersebut. Nah, jadi kata Rabb bisa digunakan untuk makhluk, tetapi harus disandarkan kepada kata lain yang dia itu tidak bersifat umum, tetapi bersifat terbatas. Bersifat terbatas. Ya. Wa minhu qauluhu ta'ala hikayatan an Yusuf. Di antara penggunaan kata Rabb untuk selain Allah Ta'ala dalam Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala ketika menghikayatkan, menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu dalam surat Yusuf ayatnya yang ke-42, lanjutan dari ayat yang tadi kita baca. Ketika Nabi Yusuf sudah menyampaikan tentang takwilan mimpi dari kedua orang teman di penjara, ya kan? Maka Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang akan keluar dari penjara. Kan dua orang yang di penjara tadi, teman Nabi Yusuf tadi, yang satu akan dibunuh mati, yang satu akan dikeluarkan dari penjara, bahkan dia akan bekerja di kerajaan dekat dengan sang raja, kan gitu kan? Maka Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang akan dikeluarkan dari penjara dan akan bekerja di kerajaan dekat dengan sang raja. Dia mengatakan, "Udhkurni 'inda rabbika fa ansahu syaitanu dzikra rabbih." Udhkurni 'inda rabbika. Di sini ada dua kalimat Rabb, ya. Udhkurni 'inda rabbik. Sebutkanlah diriku wahai temanku, ya, di sisi Rabbmu. Di sisi apa? Rabbmu. Rabbmu yang dimaksud di sini adalah siapa? Majikanmu, tuanmu, rajamu, ya. Yang nanti kamu akan bekerja kepadanya, yang kamu akan memberikan atau minuman khamr kepadanya nanti. Sebutkanlah tentangku di sisi tuanmu, majikanmu. Maksudnya apa di sini? Nabi Yusuf ingin agar dia disebut di hadapan majikannya dia, di hadapan sang raja, maksudnya di sini kan sang raja, ya kan? Agar sang raja itu tahu tentang keadaan Nabi Yusuf dan kemudian dikeluarkan. Itu pesan Nabi Yusuf kepada orang yang mau dikeluarkan dari penjara. Ya.
Lalu Allah Ta'ala mengatakan fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Maka syaitan menjadikan dia lupa dzikra rabbih. Dalam ayat ini atau dalam nukilan ayat ini ada dua tafsiran. Ya. Maka Syekh mengatakan di sini ala qaulin fi tafsiril ayah. Menurut satu tafsiran dari ayat ini, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, maka kalimat rabbih ini maknanya adalah majikan orang yang tadi. Sama dengan rabbika yang tadi di depannya. Sehingga maknanya apa? Baik. Tafsiran yang pertama yang dimaksud oleh Syekh di sini, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, maka syaitan menjadikan orang itu lupa untuk menyebutkan Nabi Yusuf di hadapan majikannya. Itu tafsiran yang pertama. Paham ya? Tafsiran yang pertama. Jadi setan menjadikan orang itu tadi yang dipesani oleh Nabi Yusuf, setan menjadikan orang tadi itu apa? Lupa untuk menyebutkan Nabi Yusuf di hadapan sang raja atau majikan orang tersebut. Sehingga penggunaan kalimat rabbika ataupun rabbihi di sini merujuk kepada siapa? Manusia atau Allah? Kepada manusia. Ini menurut satu tafsiran. Tapi tafsiran yang kedua, kalimat fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, ini sebagai tambahan saja faedah. Menurut tafsiran yang kedua, makna dari kalimat fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih maknanya adalah syaitan menjadikan Nabi Yusuf lupa untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika dia berpesan kepada siapa? Kepada temannya yang akan dikeluarkan tadi, Nabi Yusuf dalam keadaan apa? Dilupakan oleh syaitan tentang Allah Ta'ala. Maknanya apa? Dijelaskan oleh ahli tafsir bahwasanya dalam hal ini Nabi Yusuf lupa untuk bersandar kepada Allah dalam rangka untuk membebaskan dirinya dari penjara. Seakan-akan dia bersandar kepada siapa? Temannya itu, ya kan? Ketika itu. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan dalam lanjutan ayat tersebut, falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka Nabi Yusuf menetap di penjara itu bertahun-tahun lamanya. Ini kata sebagian ahli tafsir yang mengambil pendapat tafsiran yang kedua tadi, karena sebab Nabi Yusuf melupakan Allah Ta'ala ketika berpesan kepada siapa? Temannya tadi, Allah Ta'ala memberikan hukuman sehingga apa? Ditetapkan di penjara selama bertahun-tahun. Ya, ini satu faedah saja. Ala kulli hal, yang jelas di sini ada penggunaan kata Rabb untuk menunjukkan kepada siapa? Selain Allah, kepada manusia. Juga dalam kisah Nabi Yusuf, masih dalam kisah Nabi Yusuf, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qala rji' ila rabbik. Dalam surat Yusuf ayat 50, ini juga sama. Nabi Yusuf berkata kepada utusan sang raja. Ini kisahnya yang lain lagi ya, kisah yang lain lagi, maksudnya setelah tadi temannya Nabi Yusuf yang sudah keluar dari penjara, ya kan, sudah di kerajaan, sudah bekerja di sana, ya, dia lupa dengan Nabi Yusuf sudah. Sampai akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya, sang raja itu mendapatkan mimpi. Ya, ini terkenal mimpinya ya. Mimpi melihat 7 ekor sapi dan satunya 7 apa? Pokoknya dia melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus dan seterusnya. Yang kemudian sang raja ini mencari ahli tafsir mimpi untuk mentafsirkan mimpi ini, tapi semuanya mengatakan, oh itu cuma bunga-bunga tidur saja. Adghathu ahlam, gitu kan. Sampai akhirnya temannya Nabi Yusuf yang di penjara ini ingat tentang apa? Kejadian dulu ketika dia di penjara. Sehingga dia mengusulkan kepada tuannya, kepada sang raja itu untuk memanggil Nabi Yusuf. Sehingga raja itu memerintahkan utusan untuk mendatangi Nabi Yusuf untuk menghadap kepada sang raja. Nah, ketika itu Nabi Yusuf mengatakan, qala rji' ila rabbik. Kamu kembali dulu kepada tuanmu, kepada majikanmu, kepada rajamu. Ya, Nabi Yusuf tidak serta-merta menerima panggilan tersebut, tetapi dia ingin memastikan bahwasanya dulu yang menyebabkan dia itu ke penjara itu sudah selesai urusannya atau belum, yaitu siapa? Para wanita yang memotong tangannya, mengiris tangannya, yang kemudian memfitnah Nabi Yusuf sehingga akhirnya menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Maka Nabi Yusuf mengatakan, kamu kembali dulu kepada tuanmu di sana ya, kepada majikanmu, kepada rajamu sana, tanyalah kepada dia tentang perkaranya para wanita yang
qata'na aydiyahunna, yang mereka itu mengiris tangan-tangan mereka. Nah ini. Jadi di sini ada penggunaan kata Rabb yang merujuk kepada manusia juga. Baik. Juga yang ayat 41 yang tadi kita sudah baca, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Ini semua dalam Al-Qur'an kata Rabb merujuk kepada manusia ya, merujuk kepada manusia. Dan itu bisa merujuk kepada manusia karena disandarkan kepada siapa? Kata kepada apa? Kepada kata yang sifatnya itu terbatas. Rabbuka, tuanmu bukan tuan saya. Ya kan? Tuanmu bukan tuan saya. Rabbihi, tuannya dia bukan tuan saya. Majikan dia bukan majikan saya. Terbatas ini kan, sehingga dia bisa merujuk kepada manusia. Bisa digunakan untuk manusia. Demikian pula dalam hadis, Syekh di sini mengatakan Rasulullah SAW bersabda fi dhallatil ibil. Rasulullah SAW mengatakan berkaitan dengan onta yang hilang yang ditemukan oleh seseorang. Ya. Jadi ada seseorang yang tanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah barang temuan, ya kan? Apa yang seharusnya dilakukan? Maka Rasulullah menyebutkan bahwasanya dia harus mengumumkan barang temuan itu selama 1 tahun, ya kan? Selama 1 tahun. Kalau dia sudah berusaha mengumumkan selama 1 tahun tidak ada yang mengaku, maka silakan dimanfaatkan. Itu barang temuan. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau saya menemukan onta? Bagaimana kalau saya menemukan apa? Onta. Onta hilang ditemu oleh seseorang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa urusanmu dengan onta tersebut? Onta itu punya kaki, onta itu punya cadangan minuman sendiri, dia bisa cari makan sendiri, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tinggalkan saja, bukan urusanmu onta tersebut. Ya, hatta yajidaha rabbuha. Sehingga Rasulullah mengatakan sampai onta tersebut hatta yajidaha rabbuha, sampai rabbuha, Robnya onta tersebut, maknanya apa ini? Pemilik onta tersebut menemukan onta itu. Udah dibiarkan saja, nggak usah kamu ambil. Jadi nggak boleh kalau kita menemukan di tengah-tengah jalan, di tengah padang pasir, ada onta itu, nggak tahu punya siapa, onta hilang mungkin ya, nggak boleh diambil. Karena apa? Onta itu punya kaki sendiri, ya kan? Punya cadangan minuman sendiri, dia bisa cari makan sendiri, ya. Dibiarkan saja, nggak boleh diambil sampai pemiliknya Rabbuha menemukannya. Nah, jadi di sini dalam hadis ini juga ada penggunaan kata Rabb yang merujuk kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibolehkan karena apa? Apa tadi? Karena disandarkan kepada sesuatu yang khusus, tidak umum. Ya. Jelas ya di sini ya? Nah. Kemudian ada 2 paragraf nih. Tinggal 2 paragraf, maka kita lanjutkan dulu ya. Bisa nggak? Isyaknya jam berapa? 45, tinggal 2 menit. Baik, enggak apa-apa, kita lanjut sebentar. Fatabayyana bihadza anna kalimatar rabbi tutlaqu 'ala Allah ta'ala mu'arrafan wa mudhafan. Maka jelas dari sini, jelas dengan hal ini bahwa kata Rabb itu disebutkan untuk menunjukkan kepada Allah kapan? Jika dia itu mu'arrafan. Mu'arrafan itu memiliki alif lam. Ya, ditakrif dengan alif lam. Wa mudhafan, dan ketika dia itu mudhaf kepada apa? Kalimat yang atau kata yang mengandung makna umum dan luas, ya, yang tidak mungkin manusia itu menjadi Rabb hal tersebut. Baik. Fayuqalu ar-rabbu aw rabbul alamin, sehingga dikatakan ar-rabbu dia adalah Allah Ta'ala, atau rabbul alamin dia juga Allah Ta'ala, atau rabbun nas, Rabbnya manusia. Kalimat nas umum enggak? Umum. Maka Rabbun nas tiada lain kecuali hanyalah siapa? Allah Ta'ala. Nah, jadi penggunaan kata Rabb yang menunjukkan kepada Allah Ta'ala ini 2 hal ini. Pertama beralif lam, atau yang kedua apa? Diidhofahkan kepada kata yang sifatnya itu umum. Ya, sifatnya umum. Yang tidak mungkin manusia itu menjadi Rabb terhadap keumuman tersebut. Nah, wala tutlaqu kalimatur rabbi ala ghairillahi illa mudhafatan, dan tidak boleh disebutkan kata Rabb kepada selain Allah kecuali dengan bentuk mudhaf, yaitu disandarkan kepada kata lain yang sifatnya terbatas atau khusus tadi. Contohnya mithlu rabbid dar wa rabbil manzil wa rabbil ibil, seperti pemilik rumah sama ya, dar sama manzil sama
wa rabbil ibil, dan pemilik onta. Jadi demikian. Baik. Kesimpulan akhir di sini tentang makna Rabb dalam Al-Qur'an Al-Karim ketika ditujukan kepada Allah, maknanya apa? Wa makna Rabbul Alamin, wa makna Rabbil Alamin ay khaliquhum wa malikuhum wa muslihuhum wa murabbihim bi ni'amihi wa bi irsali rusulihi wa inzali kutubihi wa mujazihim ala a'malihim. Maka makna kalimat Rabbul Alamin adalah dialah Allah yang mencipta mereka, yang memiliki mereka, yang memberikan kemaslahatan untuk mereka, yang mentarbiyah mereka, ya kan, dengan nikmat-nikmatnya, dan juga dengan diutusnya para rasul, dengan diturunkannya kitab-kitab suci, dan dia juga yang memberikan balasan kepada mereka atas amalan-amalan yang mereka kerjakan. Inilah makna Rabbul Alamin. Jadi Allah Ta'ala Ar-Rabbu, maknanya ini dia. Jadi Allah Ta'ala yang memiliki perbuatan itu semua. Qala al-'allamah Ibnul Qayyim, Al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fa innar rububiyyata taqtadi amral ibadi wa nahyahum wa jazaa'a muhsinihim bi ihsanihi wa musiihim bi isaatihi. Maka rububiyah itu, ini sebagai kesimpulan ya, rububiyah ya, kata rububiyah atau sifat rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut agar Allah Ta'ala itu memerintah para hamba dan melarang para hamba, karena dialah yang menguasai, dialah yang memiliki, dialah yang mengatur. Maka Allah lah yang berhak untuk memberikan perintah dan larangan. Juga wa jazaa'a muhsinihim bi ihsanihi wa musiihim bi isaatihi, dan juga Allah lah yang berhak memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan yakni ihsannya Allah Ta'ala, dengan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah berhak membalas orang-orang yang berbuat buruk dengan yang setimbal atas keburukan mereka. Baik. Hadhihi haqiqatur rububiyah. Inilah hakikat dari sifat rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah yang kita pelajari pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena banyak faktor yang mungkin kalau misalkan antum kurang begitu paham ya, banyak faktor mungkin. Pertama keadaan yang seperti ini, kemudian kedua mungkin waktu yang terlalu sempit dan lain sebagainya. Ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini bisa difahami sedikitnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhir wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.